Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'dhi mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka muqaddimah mengikuti halus dan nur cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sifat Allah yang dari maghrib dibuat puji-pujian, wujud, kita, bako, dan seterusnya. Salah satu sifat Allah yang pertama adalah wujud. Wujud dalam arti nyata. Nyata itu dapat dilihat. Bukan dalam arti ada. Bisa dipahami. Jadi salah satu sifat Allah itu wujud. Wujud ada dua kategori. Yang pertama nyata. Nyata itu dapat dilihat. Seperti ini, saya melihat si A, si A melihat saya. Itu nyata, ketemu langsung. Sedangkan wujud yang disebut ada. Saya pernah melihat Pak Jokowi, dalam arti ada, tapi belum ketemu secara langsung. Lohiriah belum ketemu. Kalau wujud itu nyata, maka ini berkaitan dengan penglihatan. Penglihatan ini ada dua. Satu penglihatan dohiriyah, mata ini, dan dua penglihatan hati. Orang yang melihat itu ada tiga objek. Yang pertama melihat dan dilihat. Yang satunya melihat di hati. Orang yang melihat, misal saya melihat fit aqua, ini menggunakan mata, metode mata. Ketika saya melihat fit, penglihatan ini disebut basyariyah. Sedangkan penglihatan di hati ketika melihat fit, ini disebut basyirah. Semuanya masih syariat. Bagaimana penglihatan ini sama penglihatan kolbu harus ketemu. Karena penglihatan ini perlu adanya sebuah media. Sedangkan kolbu tidak memerlukan media. Pandangan mata ini ketika ingin bertemu dengan Allah, maka Allah itu tidak nyata. Adanya Allah itu adalah ada. Ini penglihatan. Ketika saya mau ketemu dengan Allah, tidak bisa. Maka yang bisa itu adalah wujud Allah itu adalah ada. Lalu bagaimana ada ini
bisa nyata. Maka dicari, kita perlu mencari media ini. Media ini berasal dari mana? Mari kita bahas. Kalau kita penglihatan kita tidak tahu tentang media ini, bagaimana kita bisa bermakrifat kepada Allah? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu nyata, bukan ada? Maka yang berperan di sini adalah media. Kita cari dulu medianya. Karena yang kita cari adalah Allah. Allah itu tidak ada kecuali kepada seorang wakilnya. Maka kita perlu cari wakil ini. Karena untuk bisa bertemu dengan Allah, kita harus bertemu wakilnya dulu. Siapa wakilnya ini? Zaman dahulu ketika Allah menciptakan jasad dari tanah, kemudian ditiup jasad ini, kemudian hidup. Allah ketika meniup ruhnya masuk ke dalam jasad ini, tiupan inilah yang bernama Adam. Adam inilah yang dinamakan wakil Allah, pertama wakil Allah. Ini harus dipahami. Kalau kita tidak paham, bagaimana kita bisa melihat sana? Jadi manusia yang pertama wakil Allah itu Adam. Ketika ditiupkan ruhnya oleh Allah, yang dinamakan Adam itu bukan ini, basyariah ini bukan. Tapi ketika ruh masuk ke dalam jasad Adam, itu dinamakan Adam. Jangan sampai keliru. Sekarang Adam sudah tidak ada. Zamannya ini zaman Kanjeng Nabi Muhammad sama. Kita harus mencari daripada wakil ini. Kanjeng Nabi sekarang sudah ada. Sekarang pewarisnya. Siapa yang mewarisi media ini? Siapa yang ingin ketemu dengan Allah biar Allah nyata? Basyirah ini, basyariah ini harus nyata. Maka harus ketemu yang nyata. Siapa yang nyata di depan kita? Allah. Wakilnya. Agar wujud Allah terlihat nyata, bukan hanya ada Pak Jokowi ada tapi belum ketemu. Maka kita harus menemukan wakil Allah di dunia ini. Siapa? Mursyid. Jadi ketika kita ingin melihat Allah, lihatlah wakilnya. Karena wakilnya ini adalah ruh. Siapa? Allah yang dimasukkan ke dalam diri Adam. Makanya ketika para malaikat, kata Allah menyuruh kepada malaikat untuk menyembah Adam, sujudlah wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Yang disembah, yang disujud itu bukan Adamnya, tapi wakilnya. Siapa? Adam. Allah itu wakil Allah. Ruh Allah yang menempel di, ya namanya Adam. Ruh itu namanya Adam itu Allah. Kebetulan jasadnya dinamakan Adam. Makanya Nabi Adam. Nabi itu utusan untuk manusia. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, maka lihatlah wakilnya. Siapa? Pengersapa. Syekh Mursyid. Kenapa Syekh Mursyid ini menjadi wakil Allah, penerus Allah? Karena mursyid ini, kita kembali lagi berjuang. Di dalam dirinya ada dua cahaya yang tadi dan ada di dalam kalbunya. Cahaya makrifat dan cahaya tauhid. Jadi wakil Allah berupa dua cahaya ini. Kalau kita tidak bisa melihat dua cahaya ini, bagaimana bisa melihat Allah yang nyata? Kita sampai kapanpun tidak akan bisa melihat Allah, karena bentuk basyariah.
penglihatan. Maka penglihatan ini bisa melihat secara nyata, harus melihat melalui kacamata mursyid. Dipahami jelas? Kalau jelas, sekian. Nanti kalau ini bahas lagi, nanti kalau tidak bahas, kembali lagi ke sini. Kata istrinya, Al-Ustaz Asus diulang-ulang terus karena tidak paham. Makanya kiai ketika ceramah diulang-ulang terus, sebenarnya kemungkinan jamaahnya tidak paham, jadi diulang. Ya guru yang ini baru bahasa syariah. Maka penglihatan untuk bisa melihat yang nyata, maka kita harus bisa melihat Allah melalui mursyid. Yang kedua, penglihatan hati. Ketika hati ini melihat media, ingin melihat Allah, ada tetap ingin melihat yang nyata, maka lihatlah wakilnya. ini bahasa hati. Ketika ingin melihat media, ketika ingin melihat kepada Allah, maka lihatlah qalbu. Bagaimana cara melihat qalbu ini? Kata pengesama, merem. Kenapa kok merem? Kalau tidak merem, kita ini masih penglihatan basyariah. Maka berlatihlah dengan penglihatan basiroh. Bagaimana caranya untuk dapat melihat basiroh ini? Yang pertama, harus melalui talqin. Karena hati ini penglihatan ini masih buta. Kalau buta ini bukan karena matanya, bukan karena mata hatinya, tapi karena di qalbu itu tidak ada apapun. Gelap. Bukan karena gelapnya, karena tidak mengetahui. Makanya perlu diterangi untuk bisa melihat basiroh ini seperti basyariah ini, mata penglihatan ini. Maka ditalqin, dikenalkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu cahaya makrifat untuk dapat menerangi hati, karena di hati itu banyak nama-nama yang selain Allah. Sehingga ketika hati memandang Allah, maka dipandang banyak nama, maka dimasukkan la ilaha illallah, cahaya makrifat. Apa cahaya makrifat itu? Cahaya nama-nama yang banyak. Ketika sudah dimasukkan cahaya makrifat, kenal la ilaha illallah, la ilaha lama. Yang pertama, la ilaha illallah tidak didengar oleh telinga, walaupun mulut mengucapkan, tapi tidak didengar oleh hati. Kenapa kok tidak didengar oleh hati? Buktinya ketika zikir kita tidak merasakan apa-apa. Yang dirasakan hanya capek. Karena yang berzikir itu adalah pikiran. Kalau sudah berzikir pikiran, maka kita akan bisa menjadi panas, stres, capek. Karena pikiran ini ada kapasitasnya.
Kalau cahaya makrifat ini, zikir ini sudah sampai di kalbu, maka akan mengenal zikirnya. Berupa apa cahayanya? Lafalnya, suaranya sudah dikenali. Suaranya diketahui oleh hati. Itu tanda yang pertama ketika hati ini mulai merespon la ilaha illallah. Ada suara, ada lafalnya, ada hurufnya, la ilaha, didengar oleh hati, disaksikan oleh pikiran. Kalau sudah seperti ini, baru zikir kita akan mulai merasakan, tidak boleh kemana-mana. Kenapa kok zikir kita kemana-mana? Karena zikir kita bukan di kalbu tapi di pikiran. Padahal yang ditalkin oleh pengersa apa? Kalbu. Saya ulangi, ini ditalkin oleh pengersa apa? Itu kalbu, bukan ini. Kenapa kita mempergunakan yang ini? Kalau sudah dikenal, maka hati akan merasakan adanya suara di dalam kalbu. Baru cahaya makrifat ini mulai menerangi. Kalau sudah menerangi cahaya makrifat, basirah sudah mulai terbuka, bisa melihat kenyang-kenyang, remang-remang. Kalau sudah mulai remang-remang, timbul di dalam kalbunya ini ada suara, timbul sendiri, tidak dipasangkan di sini. Tandanya kita memasang ini mengeruk. Berarti pikir kopi kita ada di pikiran. Harusnya diakui. Ini kesalahan siapa? Kesalahan yang nakit atau kesalahan kita? Lepaskan yang di sini. Zikir kita bukan di sini, tapi di sini. Dia, maka zikir berat. La ilaha illallah. Di sini dihilangkan, diturunkan hati. Jika pikiran ini ketika zikir itu menjadi adem, tenang, maka zikir bisa menjadi tenang karena efek dari kalbu. Zikir ini sudah tidak ikut campur dalam zikir, walaupun keras la ilaha illallah, tidak merasakan waktu. Sehingga zikir dari jam 7 sampai subuh tidak merasakan. Kenapa? Karena tidak menggunakan pikiran. Ini ilmiah, bisa dibuktikan. Dulu saya membuktikan seperti itu. Kenapa kau para wali sering pergi ke Mekah? Para wali dari sini ke sana cepat perginya. Ternyata seperti itu. Ketika sudah masuk kalbu, sudah ada siap, ya sudah. Kalau ingin membuktikan karena pengersa apa juga sering ke sana. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Orang yang sibuk, misal guru sedang mengajar, guru ini tidak tahu kalau sudah jamnya itu sudah habis. Kenapa kok begitu? Karena hatinya ini sudah tidak ada, pikirannya sudah kosong, hanya mengajar. Bagaimana kita bisa ketemu dengan Allah, bisa melihat Allah, merasakan dengan Allah seperti itu? Seakan kesibukan hilang, hanya kesibukan dengan Allah, sehingga dunia lupa. Seperti guru sedang mengajar anak-anak, sehingga lupa akan waktu. Seperti kita bermain layang-layang berapa jam? 4 jam, tapi tidak terasa. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah yang hanya 5 menit, yang hanya 10 menit itu saja lama. Dari maghrib sampai isya berapa jam? Tidak ada 1 jam, itu lama. Karena
kami sih menggunakan pikiran. Kita sebenarnya sudah mempergunakan hati. Ketika bermain, Polo. ketika ngobrol sama teman, asik. Saya ngobrol dengan Bawaslu, asik. Itu 2 jam. Kok 2 jam sudah? Tak terasa. Bagaimana metode ini digunakan untuk bisa berhubungan dengan Allah, bisa mengenal Allah? Dipergunakan, bukan hanya dipergunakan untuk selain Allah. Ini ilmu pengesahan dengan gambar mengajarkan torikohnya, karena kita sendiri tidak mau tahu. Beliau sering mengatakan 2013 manusia itu kan sudah sadar diri, akan tahu diri. Kalau basirohnya sudah benar, tempatnya sudah benar, zikirnya sudah benar, sholatnya sudah benar, maka akan tahu ini sadar diri dan tahu diri. Tetapi hadisnya disebut oleh Al-Ustaz, siapa yang ingin mengenal Allah harus mengenal dirinya sendiri, karena di dalam dirinya sendiri itu sudah komplek. Yang tadi ketika main layang-layang, waktu 2 jam ibarat sebentar, bukan yang di luar. Kita ini mah selalu yang di luar, melihat yang di luar. Ketika maghrib, hukum maghrib sampai isya, yang di hati di luar. Wah, di luar mah enak, mah seperti ini, bisa main TV, bisa nonton, bisa ini. Yang dilihat di luar, makanya pantas kita hanya beribadah kepada Allah jalan di tempat. Tapi rumah Nabi seperti ini, mana Nabi seperti ini? Oh, tidak sadar sedang manakib. Karena kesadaran kita bukan di sini. Jadi pertanyaan para sahabat, siapa yang hadir di sini? Perlu sadar diri, perlu melihat yang ke dalam. Karena yang di dalam ini adalah wakil Allah. Kalau kita ingin melihat Allah, mengenal Allah, lihatlah hatimu melalui kacamata musik. Kalau kita sering ke dalam hati, kalbu, maka dibasahkan yang persahabat. Sering-seringlah wukuf 1 jam. Tapi bagaimana caranya orang yang sedang wukuf, orang sedang belajar wukuf, kadang-kadang salah di dalam teknik. Orang yang belajar ingat Allah, ini bukan belajar ingat Allah, tapi belajar tidur. Maka perlu diperhatikan ketika kita pikir la ilaha illallah, enak. Nah, tiba-tiba tawajuh. Ketika tawajuh, tidur. Karena kita mengikuti yang habis ini, asal ini. Karena menggunakan polo menggunakan polo. Jadi untuk bisa melihat wujud Allah dan bisa yang nyata, bukan yang ada sudah ada. Kita sudah melihat dengan tasyahiyah, dengan tasirah. Untuk itu, mari pada bulan-bulan haji ini belajar wukuf. Kalau belum bisa belajar wukuf, latihan bagaimana zikir yang benar.
Senungi bagaimana kita bisa belajar zikir yang benar, bukan belajar latihan tidur. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita, bagaimana kita bisa hadir di dalam manasik ini. Kalau kita sudah tahu diri, maka kita akan mengetahui ahli silsilah pengesahabat, apakah akan tahu tentang manasik ini yang dihadiri oleh pengesahabat. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.